Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sistias dengan NIM Risbes 2022-07-852. Pada video kali ini saya akan mengerjakan pokok bahasan ke-7. Dalam pokok bahasan ke-7 ada beberapa tugas. Yang pertama ada perubahan modal kerja. Yang kedua kita akan mengerjakan neraca per 31 Desember tahun 2000B. Yang ketiga ada neraca perbandingan, dan yang keempat nanti kita akan menganalisis perbandingan. Yang pertama kita akan mengerjakan tabel perubahan modal kerja. Yang pertama ada laba ditahan. Laba ditahan dapat kita ambil pada pokok bahasan kelima, yaitu laba setelah pajak sebesar 461.675.000. Kemudian ada utang modal kerja, bisa kita ambil dari pokok bahasan ketiga, utang modal kerja. Kemudian utang kendaraan kita ambil pada pokok bahasan ketiga juga. Untuk menghitung sisa modal kerja bisa dihitung dengan cara laba ditahan dikurangi dengan utang modal kerja dan utang kendaraan. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu neraca perusahaan per 31 Desember tahun 2000B. Kita akan mengerjakan untuk modal kerja terlebih dahulu. Bisa kita hitung dengan cara sisa modal kerja ditambah dengan modal kerja, kita ambil dari pokok bahasan kedua, kemudian ditambah biaya penyusutan pada pokok bahasan kelima. Kemudian untuk aktiva tetap, yang pertama ada tanah, bisa kita ambil dari pokok bahasan kedua. Kemudian untuk gedung, di sini ada keterangan net, yang berarti itu sudah dikurangi dengan depresiasi. Kita ambil pada pokok bahasan keempat, sudah mengalami depresiasi sebesar 17.100.000, jadi kita peroleh sebesar 267.900.000. Kemudian untuk kendaraan sama seperti gedung, yaitu sebesar 72 juta. Untuk peralatan kantor juga sama. Sebesar 3.750.000. Dan mesin-mesin sebesar 50.714.286 rupiah. Kita jumlahkan. Kemudian untuk utang bank kita ambil pada kasus bahasan 3, utang bank. Ini sebesar 40.413.066 rupiah. Kemudian utang kendaraan modal sendiri, ada modal awal, kita ambil pada pokok bahasan kedua.
sebesar 760 juta. Dan laba yang ditahan kita ambilkan di atas ini saja. Kemudian kita jumlah. Ini jumlahnya sama ya untuk pada tabel Activa dan Passivanya. Kemudian kita akan mengerjakan neraca perbandingan. Yang pertama ada modal kerja, ini kita isi terlebih dahulu dari yang sudah-sudah pada pokok bahasan sebelumnya. Kemudian tanah juga sama pada pokok bahasan kedua. Kemudian gedung, ada mesin-mesin, kendaraan, ada peralatan kantor. Kemudian kita jumlahkan. Untuk sisi Passiva, utang modal kerja, kendaraan, modal awal, dan yang terakhir kita jumlahkan lagi. Kemudian kita akan menghitung perubahannya. Kita bisa menghitung yang pertama modal kerja. Pada 31 Desember ini modal kerjanya, kemudian untuk tanah, kemudian gedung, kemudian mesin-mesin, kemudian kendaraan, dan peralatan kantor. Kita jumlah lagi. Kemudian kita akan menghitung perubahan. Ada yang pertama perubahan modal kerja dengan cara pada tanggal 31 Desember tahun 2000B ini dikurangi 70 juta, dibagi dengan 70 juta lagi. Untuk modal kerja terjadi perubahan sebesar 728%. Untuk yang tanah ini sama, tutup kurung dibagi 6. Kita tarikkan ke bawah rumusnya. Kemudian untuk sisi Passiva, untuk utang modal kerja pada 31 Desember atau akhir tahun
dan utang kendaraan kemudian modal awal dan ini kita jumlah lagi. Kemudian untuk perubahan kita hitung sama seperti tadi ya. Begitu. Kemudian bisa kita tarik ke bawah untuk tulis untuk perubahannya sama, ada sisi aktifnya dan sisi pasifnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis perbandingan. Yang pertama, modal kerja mengalami kenaikan sebesar 728%. Yang kedua, aktiva tanah tidak mengalami perubahan karena 0%. Yang ketiga, aktiva gedung mengalami perubahan, yaitu minus 6% karena adanya penyusutan. Kemudian aktiva mesin mengalami perubahan, yaitu 21% karena adanya penyusutan. Yang kelima, aktiva kendaraan mengalami perubahan, yaitu sebesar 40% karena adanya penyusutan. Kemudian aktiva peralatan kantor mengalami perubahan sebesar, yaitu minus 25% karena adanya penyusutan juga. Kemudian total aktiva bertambah atau mengalami kenaikan sebanyak 49%. Kemudian ada sisi pasifa, utang modal kerja mengalami penurunan sebanyak minus 19% karena utangnya berkurang. Kemudian untuk utang kendaraan mengalami penurunan sebanyak -15%
14% karena utangnya berkurang. Kemudian modal awalnya tetap sama. Dan yang terakhir untuk total pasifak mengalami kenaikan sebesar 49%. Oke, ini kita sudah mengerjakan pokok bahasan yang ke-7. Terima kasih.